Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alam di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Mbak Ina meninggal saat hamil tua. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Kang Asep Hidayah. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Setelah berada di depan lemari, Sarimin membuka bajunya dan menghadapkan punggungnya ke bagian cermin. Astagfirullah. Sarimin beristighfar. Dari bayangan cermin itulah, ia melihat di bagian punggungnya terdapat luka lebam membiru. Segera ia mengenakan kembali bajunya dengan perasaan tidak karuan. Sarimin melanjutkan langkahnya menuju dapur. Di dapur, Sarimin langsung menuangkan air putih dari ceret aluminium ke dalam gelas dan langsung meminumnya. Dirasa sudah cukup, kemudian Sarimin melangkah hendak kembali ke dalam kamar dan tidur. Tanpa sengaja ujung matanya melirik ke arah sudut ruang dapur yang temaram. Seketika bulu kuduknya meremang. Sejenak ia menghentikan langkahnya seraya berkata, "Dek, aku tidak merasa takut, tapi aku merasa sedih. Kenapa sebenarnya adik ini? Aku tidak mengerti akan semua ini." Demikian ucapnya lirih. Lalu Sarimin melanjutkan langkahnya langsung masuk ke dalam kamar dan tidur. Suara kicauan burung dan kokok ayam bersahutan menyambut datangnya pagi. Sarimin terjaga dari tidurnya. Tubuhnya terasa begitu berat dan lelah karena tadi malam ia tidak cukup tidurnya. Namun demikian, Sarimin tetap bangun dan langsung keluar kamar untuk berwudu di kamar mandi yang berada di belakang rumahnya. Setelah melaksanakan kewajiban sholat fardu subuh, Sarimin duduk di ruang tamu sembari minum kopi dan merokok. Masih terngiang dengan kata-kata Mbah Harjo dan masih terbayang dengan mimpi buruk yang ia alami semalam. Sarimin semakin tak mengerti dan bingung dengan apa yang terjadi. Dengan segala pertimbangan, akhirnya Sarimin memutuskan pagi itu juga akan berangkat pulang ke kampungnya. Setelah berkemas beberapa helai pakaian yang akan dibawa, Sarimin berangkat. Tak lupa ia pamitan kepada Mbah Harjo dan Letoha. Setelah melakukan perjalanan selama 6 jam dengan menggunakan bus, Sarimin tiba di kampungnya. Selanjutnya ia menggunakan jasa ojek untuk tiba di rumah orang tuanya. Setibanya di depan rumah orang tuanya, sesaat ia berdiri mematung, dadanya berdebar berbagai rasa dan pikiran berkecamuk. Mungkin karena kurang lebih 3 tahun ia tidak pernah pulang. Rumah itu terlihat sepi, namun masih terdengar ada suara seseorang di dalamnya. Dengan ragu, Sarimin mulai melangkah menjejakkan kaki di teras rumah. Entah mengapa tiba-tiba saja bulu kuduknya meremah. Ada rasa takut dan ngeri merasuki jiwanya. Bukan karena takut pada ayahnya karena saat itu kembali setelah 3 tahun yang lalu diusir bapaknya, tapi entahlah. Assalamualaikum. Setelah di depan pintu, Sarimin mengucapkan salam, namun tidak ada yang menjawab salam atau yang membukakan pintu untuknya. Setelah menunggu beberapa saat, tidak juga ada yang membukakan pintu. Sarimin membuka pintu itu dan ternyata pintu itu tidak terkunci. Perlahan Sarimin masuk ke dalam rumah orang tuanya dan terus melangkah masuk. Ciri khas rumah zaman dulu memang panjang ke belakang. Jadi mungkin saja yang berada di dalam rumah tidak mendengar salam yang datang jika penghuninya tengah berada di bagian belakang. Sarimin terus masuk ke dalam rumah hingga tepat di depan pintu kamar orang tuanya yang terbuka. Di dalam kamar orang tuanya yang lumayan luas terlihat ada beberapa orang di sana. Di antaranya ibunya dan kedua adiknya. Sementara di atas tempat tidur terlihat Suparno tengah terbaring dengan posisi terlentang. Badannya sangat kurus hingga raut wajahnya terlihat bagai tengkorak yang masih terbalut kulit. Mungkin ayahnya tengah sakit keras, pikir Sarimin. Assalamualaikum.
Dengan suara bergetar kembali Sarimin mengucapkan salam. Seketika semua yang berada di kamar Suparno menoleh ke arah pintu, dan mereka sangat terkejut melihat siapa yang datang dan mengucapkan salam. Melihat Sarimin datang, sang ibu berteriak. Samijem langsung berdiri dan melangkah mendatangi Sarimin. "Min, akhirnya kamu pulang, nak," ucap Samijem seraya memeluk Sarimin. Seketika tangisnya pecah, demikian pula dengan kedua adiknya. "Kamu kemana saja, nak? Mama kangen sama kamu. Bapakmu juga kangen kamu, nak. Tapi kami tidak tahu harus mencari kamu kemana," ucap Samijem lagi kepada Sarimin. Mendapat pertanyaan ibunya, Sarimin hanya diam dan menangis di dalam pelukan ibunya. "Min." Tiba-tiba saja terdengar suara batuk dan memanggil Sarimin. Iya, Suparno yang terbatuk dan memanggil Sarimin. Sarimin melepaskan pelukan ibunya, lalu ia mendekat kepada ayahnya yang terbaring tak berdaya di atas kasur. Suparno terlihat seperti kesulitan bernafas. "Iya, Pak. Sarimin pulang, Pak," ucap Sarimin sembari memegang tangan kanan ayahnya. "Kesini, Min. Bapak mau bicara sama kamu, nak," pinta Suparno agar Sarimin lebih mendekat ke bagian kepalanya. Setelah Sarimin dekat dengan kepalanya, Suparno menggenggam tangan Sarimin. Lalu ia mulai berbicara. "Min, Bapak mau minta maaf sama kamu, nak. Malah Bapak yakin kamu tidak akan memaafkan Bapak," ucap Suparno mengawali obrolannya. "Sudahlah, Pak. Bapak gak perlu minta maaf. Justru Sarimin yang harus minta maaf. Dan Sarimin sekarang pulang ini mau mengabari jika istriku Ina sudah meninggal, Pak. Juga anakku yang ada di dalam kandungannya, Pak." Demikian Sarimin memberitahukan kepada ayahnya dengan tangis yang tak dapat ia tahan lagi. Mendengar cerita Sarimin, tentu saja Samijem juga yang lainnya terkejut, bahkan menangis. Tidak dengan Suparno, namun terlihat bening air mata menetes dari sudut matanya. Genggaman tangan Suparno semakin kuat. Dengan suara bergetar dan terengah-engah, Suparno kembali berkata, "Maafkan Bapak, nak. Bapaklah yang menyebabkan kematian istri dan anakku. Mereka Bapak jadikan tumbal pesugihan." Demikian ucap Suparno yang diiringi tangis. Bagai tersambar petir mendengar ucapan ayahnya jika istri dan anaknya mati karena dijadikan tumbal pesugihan ayahnya. Demikian pula dengan ibu dan kedua anaknya. "Bapak percandakan. Itu tidak mungkin Bapak lakukan," ucap Sarimin merasa tak percaya apa yang ia dengar dari mulut ayahnya. Saat itu Suparno hanya menangis. Lalu ia kembali berkata, "Bapak tidak berbohong, Min. Aku benci dengan Ina karena dia sudah mengambil kamu dari kami. Sekarang kamu buka lemari Bapak yang besar itu. Kuncinya ada di atas lemari itu, Min," ujar Suparno lagi kepada Sarimin. "Memangnya ada apa di dalam lemari itu, Pak?" tanya Sarimin, tak mengerti dengan perintah bapaknya itu. "Kamu buka saja, Min. Semua untuk kamu, nak. Dan maafkan Bapak," jawab Suparno. Tanpa bertanya lagi, Sarimin menuruti perintah ayahnya untuk membuka satu lemari besar berwarna hitam, yang selama ini lemari itu sebagai lemari rahasia, dan hanya Suparno yang boleh membuka lemari itu. Sarimin meraba-raba bagian atas lemari itu untuk mencari kunci yang dimaksud ayahnya. Dan tak lama Sarimin pun mendapatkannya. Lalu dengan tangan terlihat gemetaran Sarimin membuka lemari itu. Seketika Sarimin juga yang lain terkejut melihat isi lemari itu. Iya, lemari besar yang terbuat dari kayu itu penuh dengan uang serta emas batangan. Kedua mata Sarimin terbelalak melihatnya. Perlahan ia membalikkan badan dan melangkah mendekati ayahnya yang terbaring di atas kasur, sembari terus menangis. Lalu Sarimin bertanya, "Pak, apa maksudnya dengan semua ini, Pak?" tanya Sarimin tegang.
Mendapat pertanyaan dari Sarimin, Suparno menangis semakin keras. Dengan sesenggukan Suparno menjawab, "Itu semua hasil dari menumbalkan istri dan anakmu, Min. Ambillah semua milikmu," jawab Suparno. "Jadi benar anak istriku mati karena dijadikan tumbal pesugihan sama bapak. Sungguh biadab. Dan aku tidak akan pernah memaafkan bapak. Ambillah semua harta setan sama bapak," ucap Sarimin berangsur-angsur melangkah keluar dari kamar. Mendengar ucapan dan sikap Sarimin, Suparno hanya menangis menyesali perbuatan keji yang telah ia lakukan. "Maafkan bapak, nak." Hanya kata itu yang keluar dari mulutnya, karena sesaat kemudian Suparno terlihat kesulitan bernafas. Kedua matanya terbelalak, mulutnya menganga mengeluarkan suara yang sungguh mengerikan, seperti suara lembu tengah disembelih. Kedua adiknya panik, tak tahu apa yang harus diperbuat. Sementara Samijem mengejar Sarimin yang pergi keluar rumah. Di depan rumah, Samijem berteriak sembari menangis memanggil Sarimin, yang beberapa langkah lagi keluar dari halaman rumah. "Sarimin, Mama mengerti bagaimana perasaanmu, nak. Tapi lihatlah Mama saat ini. Mama sayang sama kamu, nak. Mama rindu sama kamu. Kemarilah, nak. Jangan tinggalkan Mama lagi," ucap Samijem dengan tangis pilu. Mendengar ibu yang telah melahirkannya memanggil dan menangis, Sarimin menghentikan langkahnya, lalu perlahan Sarimin membalikkan badan dan menatap ibunya yang tengah menangis. Dengan air mata terus mengalir, Sarimin berkata, "Mak, Sarimin sayang sama Mama juga bapak. Tapi kali ini bapak sudah sangat keterlaluan, bahkan biadab. Sarimin tidak bisa memaafkan bapak sampai kapanpun, Mak. Dan Sarimin tidak sanggup berada di rumah ini. Bahkan Sarimin tidak sanggup lagi hidup di dunia ini, Mak." Demikian Sarimin berkata sembari menangis. Melihat Sarimin menangis, Samijem melangkah mendekati anaknya seraya memeluk erat dan berkata, "Sabar ya, nak. Mama sangat mengerti kamu. Tapi jangan benci Mama, karena Mama tidak tahu apa yang telah dilakukan bapakmu, nak," ucap Samijem memohon agar ia tidak turut dibenci Sarimin. "Iya, Mak. Tapi mengapa bapak begitu tega sama aku? Aku benci dia, Mak. Dia bukan manusia, tapi iblis," ucap Sarimin dengan keras melepas emosi jiwanya. Iya, manusia mana yang tak merasa sakit jika orang yang dicintai pergi untuk selamanya karena perbuatan orang lain, apalagi yang melakukannya justru keluarga sendiri. Di tengah Sarimin menangis dalam pelukan ibunya, tiba-tiba saja Samina, adik perempuan Sarimin, datang menghampiri sembari menangis dan berkata, Mas, bapak meninggal," ucap Samina, memberitahukan kepada Sarimin dan ibunya jika ayahnya meninggal dunia. Seketika Sarimin dan Samijem terdiam dan menoleh kepada Samina. "Baguslah iblis itu mati, karena dia tak layak hidup di dunia ini, karena dia akan terus mengorbankan orang lain," ucap Sarimin dengan raut wajah penuh kebencian. Mendengar ucapan Sarimin, seketika Samina menatap Sarimin seraya berkata, "Iya, Mas, bapak memang salah. Tapi sekarang bapak sudah meninggal, Mas. Mas gak boleh berkata seperti itu." Demikian ujar Samina kepada Sarimin. "Kamu bisa bicara seperti ini karena kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Coba kalau anak dan suamimu yang dijadikan tumbal sama dia, aku yakin mungkin kamu gila," jawab Sarimin sengit. Mendengar ucapan Sarimin, Samina hanya diam dan tertunduk sembari menangis. "Sudah, jangan ribut. Sekarang kamu mau kemana, nak?" Samijem menengahi dan bertanya tujuan Sarimin akan pergi kemana, karena Samijem yakin Sarimin tidak mau melihat ayahnya lagi. Singkat cerita, Sarimin memberitahukan kepada ibunya jika ia akan kembali di mana ia pergi.
serta memberikan alamatnya. Lalu Sarimin melangkah pergi meninggalkan keluarganya dengan perasaan yang begitu hancur. Dengan perasaan yang begitu pedih dan perih pula Samijem melepas kepergian anak pertamanya itu, dalam situasi yang benar-benar membuatnya serba salah. Dan saat itu Samina hanya bisa pasrah saja. Setelah Sarimin pergi dan tidak terlihat lagi, barulah Samijem berbalik dan melangkah kembali masuk ke dalam rumah untuk menemui suaminya yang kini sudah tak bernyawa lagi. Dalam keluarga itu tidak hanya Sarimin yang merasakan kehancuran hati. Demikian pula dengan Samijem. Ia menghadapi situasi yang sungguh membuatnya serba salah antara anak dan suaminya. Dan akhirnya Samijem hanya bisa menangis merasakan kepiluan yang entah kepada siapa harus ia curahkan selain kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Dan kedua adiknya Sarimin yang berusaha untuk menguatkannya. Ketibanya di dalam kamar, Samijem melihat suaminya yang puluhan tahun hidup bersamanya dengan segala suka dan duka. Terlepas dari apa yang telah diperbuat oleh suaminya dalam mencari kehidupan, Samijem tidak pernah memungkiri Suparno suaminya itu adalah sosok laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Namun sungguh sangat disesalkan oleh Samijem atas tindakan Suparno di akhir kehidupannya, telah membuat kesalahan besar dan fatal. Dengan derai air mata terus mengalir yang tak mampu ia bendung, Samijem duduk bersimbur di samping jasad tak bernyawa Suparno. Rasa tak mampu Samijem menatap raut wajah suaminya yang sungguh akan membuat bergidik ngeri bagi siapapun yang melihatnya. Raut wajahnya Suparno berubah menghitam dengan bulu halus dan hitam tumbuh begitu cepat memenuhi seluruh wajahnya. Kedua matanya yang terbelalak berwarna putih semua, serta mulut terbuka dengan gigi runcing di kiri dan kanan mulutnya tumbuh layaknya gigi taring. Dengan isak tangis serta tangan gemetaran, Samijem mengambil kain jarik lalu menutup keseluruhan tubuh suaminya dari ujung kepala hingga kakinya. Lalu dengan suara lirih ia berkata kepada Suwarno, anak keduanya, "Le, kamu panggil Lek Poniman, suruh dia kesini cepat. Tapi jangan kamu kasih tahu ke siapapun jika bapak sudah pergi ya." Demikian perintah Samijem. Tanpa berkata sepatah kata, Suwarno dengan cepat pergi untuk memanggil Lek Poniman. Lek Poniman adalah adik kandungnya Suparno yang rumahnya tidak seberapa jauh dari rumah Suparno. Singkat cerita, atas segala pertimbangan pihak keluarga Suparno disegerakan pengurusannya. Namun mulai memandikan hingga pembalutan kain kafan semua dilakukan oleh pihak keluarga yang dipimpin oleh Lek Poniman. Semua itu dilakukan demi menjaga nama baik keluarga. Setelah jenazah dikafani, barulah pihak keluarga memberitahukan warga lain dengan cara diumumkan di speaker yang ada di masjid terdekat. Tak memakan waktu lama, banyak warga tetangga berdatangan untuk melayat. Melihat kondisi jenazah yang sudah rapi dikafani tentu saja mengundang perhatian dan bisik-bisik warga. Namun mulut pihak keluarga bagai terkunci rapat, tidak memberikan keterangan apapun selain biar cepat dan tidak merepotkan warga. Tidak menunggu waktu yang lama, hari itu juga jenazah dikebumikan. Suasana lumayan ramai. Maklumlah, juragan kaya di desa itu yang meninggal dunia. Walau banyak tatapan heran dan penasaran dari setiap warga atas proses fardu kifayahnya, jenazah diberangkatkan menuju area pemakaman dan liang lahat sudah siap. Singkat cerita, di pemakaman beberapa pria bersiap untuk memasukkan jenazah ke liang lahat. Di saat itulah tiba-tiba saja, duar, terdengar suara gemuruh petir sangat kuat yang sudah pasti membuat semua warga yang ada di area pemakaman terkejut. Tidak sampai di situ, suasana berubah menjadi gelap seperti suasana waktu maghrib menjelang malam. Padahal saat itu waktu masih jam 3 sore. Gemuruh angin kencang berembus, nyaris menerbangkan kain penutup jenazah. Tentu saja membuat warga panik, ditambah hujan deras mulai turun. Dengan susah payah akhirnya jenazah berhasil dimasukkan ke liang lahat, lalu mulai dipasang papan penutup jenazah sebelum ditimbun dengan tanah. Di saat itulah kembali warga yang tengah berada di dalam liang lahat terkejut.
karena mereka mendengar suara berkeretakan seperti tulang-tulang atau kayu yang patah dari dalam liang lahat yang sudah ditutup dengan papan. Terlihat pula kepulan asap tipis dari celah papan itu berbau sangat seperti bau daging yang hangus terbakar. Melihat hal demikian sontak membuat kedua warga yang masih berada di dalam liang lahat itu ketakutan dan langsung berlompat naik ke atas. Sesuatu yang tak lazim terjadi menambah suasana semakin panik bahkan menakutkan. "Ayo Pak, cepat ditimbun saja," teriak Pak Ustadz memberi perintah agar segera ditimbun. Di saat proses penimbunan masih terdengar suara-suara serta getaran dari dalam liang lahat Suparno yang sungguh membuat bergidik ngeri warga yang tengah menimbun. Singkat cerita, proses penguburan selesai dan dilanjutkan dengan membacakan doa yang dilaksanakan dengan cepat dan singkat saja karena situasi yang tidak memungkinkan. Setelah semua selesai, semua warga dan keluarga kembali pulang ke rumah meninggalkan Suparno untuk selamanya di sana, tanpa ada yang menyadari selain Pak Ustadz. Ketika melangkah hendak meninggalkan pemakaman, tanpa sengaja ujung mata Pak Ustadz sempat melirik ke arah pohon beringin yang tumbuh dengan perkasa tak jauh dari makamnya Suparno. Iya, Pak Ustadz melihat ada seseorang tengah berdiri dengan kondisi sangat mengerikan. Tiada lain Suparno yang berada di sana. Tubuh Suparno terlihat hangus dan menghitam serta mengeluarkan kepulan asap tipis sebagai terbakar. Wallahu a'lam. Di dalam kamar yang sempit dan temaram dari bias sinar lampu templok di dinding, Sarimin terbaring sendiri di atas tempat tidur, pikirannya jauh melayang entah kemana. Terlalu banyak yang tengah ia pikirkan saat itu. Sementara di luar terdengar rintikan hujan gerimis membasahi bumi, serta hembusan angin terasa sangat dingin yang masuk melalui celah dinding papan. Seakan bumi turut merasakan kedukaan Sarimin saat itu. Sepulang dari kampung halamannya, Sarimin benar-benar merasakan kepedihan yang begitu mengguncang jiwanya. Bagaimana tidak, belum sampai 2 minggu istrinya meninggal dengan segala kejanggalannya, dan kini diketahui bahwa istrinya meninggal karena dijadikan tumbal pesugihan oleh bapak kandungnya sendiri. Saat itu Sarimin ingin rasanya berteriak dan menangis untuk meluapkan segala beban di dadanya. Namun tak dapat lagi ia lakukan. Bahkan air mata pun tak dapat lagi keluar dari kedua matanya. Sarimin sudah sangat lelah dengan semua yang ia alami saat itu. Tiba-tiba saja terdengar suara seperti garukan tangan dengan kuku panjang di dinding papan kamar dari sebelah luar. Suara itu sedikit mengejutkan Sarimin, namun Sarimin tidak peduli dengan suara itu. Hingga kembali suara itu terdengar dan kali ini lebih keras lagi. Mendengar suara yang kedua kali membuat buyar lamunan Sarimin. Perlahan ia bangkit dari kasur, lalu melangkah mendekati dinding kamarnya di mana sebelumnya ia mendengar suara seperti garukan. Kemudian Sarimin mendekatkan telinganya ke dinding untuk memperjelas pendengarannya, karena saat itu ia mendengar seperti suara bisikan pelan. Mungkin karena di luar tengah hujan sehingga suara bisikan itu tidak terdengar dengan jelas. Kembali Sarimin mendekatkan telinganya hingga daun telinganya menempel pada dinding papan. Sesaat ia belum mendengar suara bisikan lagi dan Sarimin menarik kembali kepalanya. Namun baru saja ia hendak menarik kepalanya, tiba-tiba saja, "Min, ini bapakmu nak." Seketika Sarimin terkejut dan sekaligus menarik kepalanya menjauhi dinding. Bergegas ia duduk kembali di tepi tempat tidurnya dengan tubuh gemetaran serta raut wajah pucat pasi. Sarimin terus beristighfar dan berusaha untuk tenang. Dengan jelas Sarimin mendengar suara bisikan yang benar-benar ia kenali siapa pemilik suara itu. Bisikan itu mengatakan jika dia adalah bapaknya. Sementara Sarimin tahu jika bapaknya yakni Suparno telah meninggal dunia, setelah mengatakan jika dia yang telah menubalkan istri dan anaknya. Perlahan Sarimin mengangkat kedua kakinya naik dan kembali membaringkan tubuhnya di atas kasur dengan posisi telentang, serta kedua tangannya dijalin di dadanya atau sikap sedekap. Kedua matanya memandang ke bagian atas kamar yang tanpa plafon. Di saat itulah
Sarimin merasakan tubuhnya bagai tersengat aliran listrik berkekuatan tinggi. Kedua matanya terbelalak serta mulutnya ternganga lebar. Karena saat itu ia melihat sosok mengerikan tengah duduk di kayu peloti kuda-kuda atap rumahnya. Dengan kaki menjuntai ke bawah serta raut wajah yang hitam layaknya terbakar hangus, tengah menatap ke arahnya. Walau kondisi wajah sosok itu hitam laksana hangus terbakar, Sarimin dapat mengenali dengan baik. Dengan tergagap ia berkata, Bapak. Ucapnya lalu Sarimin tak sadarkan diri. Entah sudah berapa lama Sarimin tidak sadarkan diri. Perlahan ia mulai mendengar suara sesuatu di telinganya. Namun kedua mata Sarimin masih terasa berat untuk dibuka. Mungkin karena kepalanya masih terasa sakit. Sarimin berpikir saat itu tengah bermimpi atau bagaimana. Karena saat itu Sarimin mendengar suara seorang wanita tengah menangis pilu dan menyayat hati. Sarimin penasaran ingin tahu siapa yang tengah menangis atau mungkin hanya perasaannya saja. Perlahan Sarimin membuka kedua matanya. Namun belum dapat melihat dengan jelas, pandangannya begitu kabur. Kembali ia pejamkan matanya, kemudian ia buka kembali. Terus berulang hingga perlahan pandangan matanya membaik, serta dapat melihat dengan jelas situasi di sekitarnya. Dan Sarimin baru menyadari bahwa ia tengah berada di atas tempat tidur di kamarnya. Seketika memori ingatannya kembali ke sebelum ia tak sadarkan diri. Seketika bulu romanya meremang, ditambah suara tangisan itu masih terdengar. Bahkan suara tangisan seorang wanita itu begitu nyata seakan memenuhi ruang kamarnya yang sempit. Masih di atas tempat tidur dan tak bergerak, hanya kedua bola matanya yang berputar menyapukan pandangannya yang terjangkau. Hingga tatapannya tepat pada cermin yang menempel di pintu lemari pakaiannya yang memang menghadap ke arah tempat tidurnya. Di dalam keremangan Sarimin dapat melihat dengan jelas dari bayangan cermin itu sosok seorang wanita tengah berdiri di sudut kamar di bagian kepala tempat tidur. Wanita itu menundukkan kepala sehingga raut wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambutnya yang panjang serta jatuh ke bagian depan wajahnya. Sesaat Sarimin bak terhipnotis, dadanya berdebar kencang. Namun sesaat kemudian, Sarimin menghela nafas berat dan berusaha untuk tenang. Karena penampakan itu sangatlah ia kenali, yakni dialah jin Qorin Ina. Setelah dapat menenangkan diri, Sarimin berbisik pelan. Sekarang aku sudah tahu, semua ini karena perbuatan bapakku, Dek. Sekarang apa yang adik ingin disampaikan dan apa yang adik inginkan dariku? Karena bapakku sudah menerima balasan apa yang telah dia lakukan kepadamu, Dek. Ucap Sarimin pelan. Lalu dalam sekejap mata jin Qorin Ina menghilang, menyisakan aroma ciri khas jenazah baru saja dimandikan. Tak terasa waktu terus berlalu. 40 hari sudah Mbak Ina meninggal dunia. Tradisi warga desa tersebut setiap ada warganya yang meninggal dunia maka akan dilaksanakan acara tahlilan atau mengirim doa untuk si mati. Mulai dari 7 hari pertama, 40 hari, 100 hari, dan haul atau setahun meninggal dunia. Malam itu, kembali warga berkumpul di rumah Sarimin untuk melaksanakan tahlilan yang ke-40 hari meninggalnya Mbak Ina. Warga yang hadir baik kaum bapak dan ibu dengan kusuk membaca surat Yasin dan doa yang dikusukan buat almarhumah. Tak ketinggalan Mbah Harjo dan Letoha juga hadir di rumahnya Sarimin. Di tengah kusuk membaca doa, ada sesuatu yang membuat Mbah Harjo sedikit terpecahkan. Tanpa sengaja, dia melayangkan pandangan ke arah di mana kaum ibu tengah duduk membaca surat Yasin. Mbah Harjo melihat sosok Mbak Ina tengah duduk di antara kaum ibu. Bahkan Mbah Harjo beradu tatap dengan Ina yang saat itu pula memandang ke arahnya. Dengan tatapan kosong serta raut wajah terlihat pucat pasi. Melihat Ina berada di antara ibu-ibu, Mbah Harjo hanya beristighfar di dalam hati dan berusaha untuk tenang. Ia tidak ingin suasana kusuk warga jadi rusak. Selain itu juga Mbah Harjo merasa jika kehadirannya jin Qorinnya Mbak Ina sebagai ucap terima kasih serta ucapan salam perpisahan tidak bermaksud mengganggu. Dalam batin Mbah Harjo berbisik,
Yang tenang kamu di sana ya, Nduk. Semoga kamu bahagia di sisi Allah. Demikian bisiknya yang dilanjutkan dengan doa tulus buat Mbak Ina. Setelah berbisik dan mendoakan Mbak Ina, Mbah Harjo tersenyum dan menghela napas lega. Karena Mbah Harjo tidak melihat Mbak Ina lagi di antara ibu-ibu yang tengah membaca surat Yasin. Setelah rangkaian acara tahlilan 40 hari meninggalnya Mbak Ina selesai, para warga langsung pulang. Namun ada beberapa orang yang masih duduk di rumah Kang Sarimin, yaitu Mbah Harjo dengan Lek Toha. Mereka melanjutkan mengobrol sambil merokok dan minum kopi. Tercium aroma menyan sangat menyengat. Sungguh aroma itu dapat membuat remang bulu roma yang menciumnya jika tidak terbiasa, apalagi di situasi malam. Tapi jika di kampung itu mencium aroma menyan tidak selalu identik dengan hal mistik atau mistis, melainkan memang kebiasaan sebagai warga kampung yang mayoritas bersuku Jawa. Menyan digunakan untuk campuran rokok, katanya biar lebih marem atau puas. Demikian pula malam itu di rumahnya Kang Sarimin, Mbah Harjo menghisap rokok yang dicampur dengan menyan sembari mengobrol. "Apa kabar keluarga Mas di kampung?" tanya Mbah Harjo kepada Sarimin mengawali obrolan. Mendapat pertanyaan dari Mbah Harjo, seketika raut wajahnya Kang Sarimin berubah. Ia tersenyum kecut. Karena itu membuat hatinya kembali merasa getir. Lalu ia menjawab, "Ya, begitulah Mbah. Dan ternyata jawabannya atas semua yang terjadi kepada istriku memang ada di sana. Dan semua itu sangat menyakitkan Mbah. Istri dan anakku dijadikan tumbal sama bapakku," jawab Sarimin kepada Mbah Harjo. Mendengar jawaban Sarimin yang mengatakan jika istri dan anaknya meninggal dijadikan tumbal pesugihan oleh bapaknya, Lek Toha sangat terkejut, namun tidak dengan Mbah Harjo. "Astagfirullah, yang benar Mas seperti itu?" tanya Lek Toha sembari menatap Sarimin dengan tajam. "Iya Lek, itu benar. Karena bapakku sendiri yang bilang kepadaku. Bahkan dia memberikan semua harta hasil pesugihannya kepadaku. Aku yang gak mau Lek, karena sama saja aku memakan istri dan anakku sendiri," jawab Sarimin dengan suara bergetar. Karena saat itu Sarimin mulai menangis. Sementara Lek Toha hanya bisa menggelengkan kepala, merasa ngeri dengan nasib yang dialami Sarimin. "Yang sabar ya Mas. Sebenarnya saya itu tahu apa yang terjadi sama istri sampean Mas. Tapi saya nggak berani untuk menyampaikannya. Saya takut sampean marah kepada saya. Makanya saya suruh sampean pulang saja, supaya sampean tahu sendiri," ucap Mbah Harjo. "Iya Mbah, jujur, aku benci sama bapakku. Aku gak mau memaafkan dia sampai kapanpun Mbah, walau dia sekarang sudah mati," ucap Sarimin lagi. Mendengar ucapan Sarimin yang begitu benci dan dendam kepada bapaknya, Mbah Harjo hanya diam. Mbah Harjo sangat memahami kondisi Sarimin saat itu. Dan setelah Sarimin terlihat kembali tenang, Mbah Harjo kembali berbicara. "Mas Sarimin, kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya sampean maafkan saja almarhum bapaknya sampean itu. Karena saat ini dia sangat tersiksa menanggung dosa tak berampun, juga siksaan dari para jin yang bersekutu dengan dia. Kasihan dia Mas. Sebelum sampean memaafkan dia, maka dia akan membayangi juga akan selalu ada di dekat sampean." Mendengar ucapan Mbah Harjo, Sarimin hanya diam dan tertunduk. Sesekali ia mengusap air mata yang terus mengalir di pipinya. Memaafkan memang terkadang sulit. Bisa pun memaafkan tidak selalu bisa dilakukan seketika. Mungkin perlu waktu untuk merenung dan menenangkan pikiran. Apalagi hal yang baru saja dialami oleh Sarimin. Melihat sikap Sarimin yang hanya diam, tidak menanggapi ucapannya, Mbah Harjo kembali berbicara. "Mas, tadi Mbak Ina berbisik kepada saya, atau entahlah bagaimana, yang jelas Mbak Ina sekarang sudah tenang kok. Mbak Ina juga mengucapkan terima kasih karena kita sudah selalu mendoakannya,"
sambung Mbah Harjo dengan lembut kepada Sarimin. Mendengar ucapan Mbah Harjo kali ini, Sarimin mengangkat wajahnya dan memandang Mbah Harjo dengan tatapan sayu. Lalu ia berkata, "Apa ya Mbah? Istriku berkata seperti itu sama Mbah. Dia sekarang sudah tenang ya Mbah?" Tanyanya kepada Mbah Harjo. Terlihat dari raut wajahnya secercah kebahagiaan. "Iya Mas, tadi dia bergabung kok dengan kita. Mbah melihatnya. Jadi sampean jangan bersedih terus ya. Takutnya dia akan sedih juga kalau Mas sedih terus," ucap Mbah Harjo lagi, berusaha menenangkan serta menguatkan Sarimin. "Iya Mbah, insya Allah. Jujur aku sedih dan hancur hatiku ini Mbah. Aku gak menyangka bapakku setega itu sama aku. Bapak gak pernah mengerti bagaimana aku sangat mencintai istriku dan anak yang kami nantikan. Sekarang hidupku hancur. Semua karena bapakku Mbah," ucap Sarimin lagi. Itulah kadang kesombongan manusia sehingga ia lupa dan mengabaikan bagaimana perasaan orang lain. Tapi tidak ada yang sia-sia atas apa yang terjadi dalam hidup ini. Pasti ada hikmahnya buat kita semua. Dan tentunya bisa kita jadikan pelajaran, sambung Mbah Harjo menanggapi ucapan Sarimin. Hari demi hari terus berlalu sebagaimana mestinya. Demikian pula dengan kehidupan Sarimin yang kini hidup sendiri 6 bulan pasca istrinya meninggal. Sarimin belum pernah terpikir untuk mencari pengganti, walau sebenarnya banyak wanita yang mau kepadanya di desa itu, baik yang masih gadis maupun yang janda. Namun Sarimin selalu berkata jika hatinya belum terbuka untuk wanita lain. Terdengar aneh, namun itulah hati setiap orang itu berbeda, apalagi segala permasalahan dan perjalanan hidup yang dialami Kang Sarimin sungguh tidak mudah. Perubahan sikap Kang Sarimin juga terlihat jauh. Yang biasanya Sarimin sosok yang ceria, kini ia menjadi sosok pendiam. Hari-hari bekerja, sisa waktunya ia habiskan untuk istirahat dan ibadah. Bahkan diketahui hasil jerih payahnya bekerja ia berikan kepada orang yang susah. Ia hanya menyisakan cukup untuk makannya saja. Ada kegiatan rutin Kang Sarimin yang membuat banyak warga terharu, bahkan turut merasakan apa yang Kang Sarimin rasakan. Setiap hari sepulang dari musola setelah melaksanakan sholat subuh, Kang Sarimin selalu ziarah ke makam istrinya. Kang Sarimin berkata, jika ia selalu rindu kepada istrinya dan akan merasa ada sesuatu yang kurang jika sehari saja tidak berkunjung ke makam istrinya. Pagi itu seperti biasa kegiatan Sarimin pergi bekerja ke kebun warga yang ia kelola. Namun entah mengapa pagi itu ia merasakan sangat malas, tubuhnya terasa lemas. Selain itu mungkin karena semalam ia kurang tidur. Sarimin kurang tidur bukan karena sedang banyak pikiran, karena perlahan ia sudah mulai menerima atas kematian istrinya. Tapi ia selalu diganggu oleh Jin Korin Suparno. Nyaris seminggu 2 kali Jin Korin Suparno atau ayahnya Kang Sarimin datang menampakkan diri. Masih duduk di kursi kayu di teras rumah Kang Sarimin, berpikir melanjutkan berangkat ke kebun atau di rumah saja. Di saat itulah tiba-tiba saja ada seseorang yang menyapanya. "Belum berangkat kerja Mas?" Kang Sarimin sempat terkejut. Refleks ia memandang ke arah jalan dan ternyata Mbah Harjo yang akan berangkat ke kebun juga. Dengan senyum dipaksakan Sarimin menjawab, Iya Mbah, tapi rasanya badan gak enak nih Mbah," jawab Kang Sarimin. "Oh ya udah istirahat saja Mas, tak usah dipaksakan," ujar Mbah Harjo menyarankan untuk istirahat saja. "Oh ya Mbah, bisa nggak kita ngobrol sebentar? Ada yang mau aku ceritakan sama Mbah." Mendengar Sarimin meminta untuk singgah karena ada yang disampaikan, sejenak Mbah Harjo terdiam sembari menatap Sarimin. Lalu dengan senyum lembut ia melangkah mendatangi Sarimin di teras rumahnya. "Ayo Mbah, di dalam kita ngobrolnya," ajak Sarimin senang, karena Mbah Harjo berkenan meluangkan waktunya untuk ia bercerita. Setelah di dalam ruang tamu, Sarimin pamitan kepada Mbah Harjo untuk ke dapur membuat kopi.
Tanpa menolak, Mbah Harjo hanya tersenyum dan mengucapkan banyak terima kasih. Tak memakan waktu lama, Sarimin kembali dengan membawa kedua cangkir kopi. "Ayo Mbah, diminum kopinya. Cuma nggak ada apa-apa untuk temennya kopi Mbah." Demikian Sarimin mempersilahkan. Setelah sedikit berbasa-basi, Mbah Harjo memulai pembicaraan. "Mau cerita opo Mas? Kok serius sekali kelihatannya?" tanya Mbah Harjo sembari tersenyum ramah mengawali obrolan. Sejenak Sarimin menghela napas berat, lalu ia mulai bercerita. "Begini Mbah, andai itu perasaanku saja atau memang benar. Semenjak bapak saya itu meninggal, dia selalu datang ke saya secara langsung dengan keadaan yang menakutkan. Bahkan tadi malam dia datang lagi dan dia sepertinya berbicara kepada aku, walau mulutnya nggak bergerak Mbah." Demikian tutur Sarimin menceritakan semua yang dialami dengan panjang lebar kepada Mbah Harjo. Mendengar cerita dari Sarimin, Mbah Harjo manggut-manggut sembari memperhatikan ruang rumah Sarimin dari tempat duduknya seakan tengah mencari sesuatu yang tidak terlihat. Mbah Harjo memang bukan seorang ustadz, namun beliau yang diutuakan di desa itu, yang dikenal sebagai orang tua yang taat beribadah serta memiliki kemampuan supranatural, yang banyak membantu warga setempat dalam urusan yang tak nyata. "Jadi begini Mas, mohon maaf sebelumnya bukan saya itu sok pintar. Sebenarnya saya sudah lama mau nanya sama sampean. Soalnya sepulang sampean dari kampung kemarin, memang saya selalu lihat sosok itu yang mungkin itu Jin Korin, mendiang bapaknya Emas. Dia selalu duduk di kursi kayu yang ada di teras rumah ini. Kalau kebetulan malam hari saya lewat rumah ini Mas." Demikian ucap Mbah Harjo, yang tentu saja membuat Sarimin terkejut. "Terus bagaimana jadinya itu Mbah? Aku takut Mbah," ucap Sarimin terlihat ketakutan. "Hehehe, sebenarnya dia itu tidak berniat untuk menakut-nakuti Emas. Dia sebenarnya hanya ingin dimaafkan saja sama sampean Mas," jawab Mbah Harjo menjelaskan. "Iya Mbah, tapi aku takut Mbah, karena seram sekali Mbah. Terus kalau aku sudah maafkan, apa dia nggak akan datang lagi ke aku Mbah?" tanya Sarimin meyakinkan. "Dia tidak akan pergi juga Mas, cuma dia tidak akan pernah menampakkan diri lagi sama sampean. Karena sebenarnya dia itu masih dalam kekuasaan para jin tempat dia melakukan pesugihan itu, sesuai perjanjian mereka," jawab Mbah Harjo yang membuat Sarimin terkejut hingga beristighfar. "Astagfirullah, kenapa bapak lakukan perbuatan itu ya Mbah?" ucap Sarimin sedih. "Oh iya, apa yang dia bisikan sama sampean Mas tadi malam?" tanya Mbah Harjo ingin tahu. "Tadi malam dia cuma berkata, 'Mama mulih,'" jawab Sarimin memberitahukan kepada Mbah Harjo. Mendengar itu seketika Mbah Harjo terkejut dan menatap wajah Sarimin seraya berkata, "Mas, sampean sekarang punya uang gak?" Demikian tanya Mbah Harjo yang membuat Sarimin merasa heran. "Untuk apa Mbah nanya aku ada uang?" tanya Sarimin pula heran. "Untuk ongkos sampean pulang ke kampung. Lihat mamak sampean, takutnya ada apa-apa sama mamak di sana. Sebaiknya sampean sekarang juga pulang Mas," ucap Mbah Harjo dengan raut wajah khawatir. Singkat cerita, atas saran Mbah Harjo lagi, Kang Sarimin akhirnya hari itu juga pulang ke kampung. Karena Mbah Harjo khawatir jika bisikan Jin Korin ayahnya Sarimin sebagai isyarat kepada Sarimin. Setibanya di kampung, benar saja ketika Sarimin tiba di depan rumah orang tuanya, ia tidak lagi melihat bangunan rumah yang berdiri dengan kokoh. Yang ia lihat saat itu tinggal puing-puing rumah yang telah habis terbakar. Tubuh Sarimin gemetaran serta dadanya berdebar. Ia sangat khawatir telah terjadi hal buruk pada ibunya. Dengan panik Sarimin berlari mendatangi rumah tetangganya untuk mencari tahu di mana ibunya dan bagaimana kondisinya.
Dok 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 dok. Assalamualaikum Wak Anto. Salam Yanto. Dan mengetuk pintu rumah tetangganya itu yang biasa dipanggil Wak Anto. Tak lama berselang dari dalam seseorang menjawab salam dan membuka pintunya. Terlihat seorang pria lanjut usia. Dialah Wak Anto yang membukakan pintu. Assalamualaikum Wak, ucap Sarimin mengulangi salam melihat Sarimin yang datang. Wak Anto langsung memeluk Sarimin sembari menangis. Dalam tangisannya ia berkata, "Kamu kemana saja, Le?" ucapnya pada Sarimin. Sarimin tidak menjawab. Justru ia kembali bertanya kepada Wak Anto. "Wak, kemana mamaku, Wak? Mama baik-baik saja kan, Wak?" Demikian tanyanya Sarimin dengan suara bergetar. "Le, mamamu udah gak ada sehari setelah kebakaran rumah kalian." Demikian ucap Wak Anto dengan tangis semakin kuat. Terasa nyawa ditarik paksa oleh malaikat maut. Sarimin mendengar kabar jika mamanya kini telah tiada. Tubuh terasa lunglai. Kedua lututnya goyah tak mampu menombang tubuhnya. Sarimin terkulai lemas dan terjatuh di teras rumah Wak Anto dan tak sadarkan diri. Singkat cerita, setelah mengikuti acara mendoakan 7 hari Samijem atau ibunda tersayangnya, Sarimin meninggalkan kampung halaman tanah kelahirannya tanpa menerima sedikit pun harta peninggalan kedua orang tuanya. Adapun harta yang telah dibagi menurut ahli waris, Sarimin sumbangkan ke masjid. Setelah kembali dari kampung, Kang Sarimin kembali menjalani hidup dengan kehambaan. Walau duka derita menimpa dirinya yang sungguh mengguncang jiwanya, hidup harus tetap dijalani, serta harus tetap bersyukur serta tawakal. Kang Sarimin melanjutkan hidup seorang diri dan memutuskan tidak akan beristri lagi hingga ajal menjemputnya. Namun demikian kembali semua sudah ketentuan ilahi. Kita sebagai manusia hanya berusaha. 35 tahun kemudian, siang itu Kang Sarimin yang tidak muda lagi tengah duduk seorang diri di teras. Seperti biasa, sebelum waktu zuhur ia pulang dari kebun karena ia harus melaksanakan sholat fardu zuhur di musola. "Santai Kang," seseorang menyapa Sarimin yang tengah duduk melamun. Seketika Sarimin mengarahkan pandangan ke arah jalan dan ternyata Eko yang menyapanya. Sarimin tersenyum dan menjawab sapaan Eko yang saat ini sudah tumbuh dewasa berusia 45 tahun. "Hehehe, iya kok, nunggu waktu duhur. Dari mana kok? Singgahlah dulu," jawab Kang Sarimin. "Aku dari rumah Warno Kang, mau ngajak dia bekerja ke Pekanbaru," jawab Eko dan langsung singgah ke rumah Kang Sarimin serta duduk di sebelahnya. "Kerja apa kok di Pekanbaru?" tanya Kang Sarimin lagi kepada Eko. "Itu loh Kang, buat parit-parit kecil di area perkantoran. Tapi kita kerja di perusahaan, jadi sistem gajinya harian. Lumayanlah Kang, kalau kita di sini terus susah. Apalagi harga sawit sekarang lagi murah," jawab Eko panjang lebar. Mendengar cerita Eko, sesaat Kang Sarimin terdiam. Lalu dengan sedikit ragu ia kembali berkata, "Kok, kalau setua aku begini kira-kira bisa diterima nggak sama perusahaan itu?" tanya Kang Sarimin yang tertarik untuk ikut bekerja. "Oh iya, Kang Sarimin mau kerja juga ya?" "Boleh Kang, soalnya kurang 1 orang lagi. Kerjanya ndak berat lah Kang. Lagian kita kerjanya sama-sama jadi bisa saling bantu," jawab Eko, memperbolehkan Kang Sarimin ikut bekerja dengannya di Pekanbaru. Singkat cerita, akhirnya Eko dan Sarimin berangkat ke kota Pekanbaru untuk bekerja di sebuah perusahaan pembangunan. Di Pekanbaru dengan penuh semangat di sisa tenaganya yang sudah jauh menurun karena faktor usia. Hari itu mereka bekerja membuat parit-parit kecil pada sebuah kantor itu. Memang masih baru dan tentunya masih banyak yang harus dibenahi di lingkungannya. Namun kantor itu sudah dipergunakan. Kantor itu tempat pendidikan polisi atau biasa sebut SPN.
Dari pagi mereka bekerja hingga sore hari mereka juga berangkat kerja di sana dengan menggunakan transportasi antara jemput kendaraan perusahaan. Dan entah mengapa, sore itu mobil mikrobus antar jemput lambat datang. Eko dan Sarimin serta beberapa pekerja lain menunggu jemputan di depan penjagaan SPN sembari mengobrol. Nunggu jemputan ya Pak? Di saat rombongan Sarimin dan Eko mengobrol, terlihat seorang anggota piket jaga datang menghampiri mereka dan menyapa dengan ramah. Iya Pak, nunggu jemputan. Tadi saya telepon katanya mobilnya rusak dan baru diperbaiki, jawab Eko kepada petugas jaga. Anggota piket itu terus menghampiri dan mengajak ngobrol panjang lebar. Dari menanyakan asal mereka hingga ia bertanya hal lain. Mas, sampean pernah mengalami hal mistis gak? Demikian petugas itu bertanya yang ditujukan kepada Eko. Sejenak Eko terdiam, seakan tengah berpikir. Lalu Eko menjawab. Maksudnya mistis bagaimana Pak? Tanya Eko tidak mengerti. Begini Mas, saya ini hobinya nulis cerita, tapi kisah nyata, dan ceritanya saya bawakan juga di channel YouTube saya, ucap anggota tersebut. Seraya membuka ponselnya membuka aplikasi YouTube, lalu menunjukkan hasil karyanya yang dikemas dalam bentuk konten YouTube. Eko dan Sarimin serta yang lainnya beberapa saat fokus mendengarkan cerita misteri kisah nyata di YouTube. Ada Pak, waktu saya masih kecil di kampung, ucap Eko. Oh ya, bagaimana ceritanya Mas? Pancing anggota tersebut yang terakhir diketahui bernama Asep Hidayat, yang biasa dipanggil Kang Asep atau Kang Dayak. Diminta untuk bercerita. Eko terlihat ragu. Lalu ia berbisik kepada orang yang berada di sebelahnya, yaitu Kang Sarimin. Kang, ceritanya Mbak Ina gimana? Bisik Eko ke Kang Sarimin. Sejenak Kang Sarimin terdiam. Lalu ia berbisik kepada Eko. Tidak apa-apa, ceritakan saja, jawab Kang Sarimin. Singkat cerita, Eko menceritakan semua pengalaman mistisnya yang sesekali ditambahkan Kang Sarimin. Kang Asep mendengarkan cerita mereka dengan seksama, menyimak dan merekam kisahnya dalam otaknya hingga akhir cerita dari Mas Eko. Bapak ini tahu juga ya ceritanya? Tanya Kang Asep kepada Kang Sarimin. Mendapat pertanyaan demikian dari Kang Asep, Sarimin hanya tersenyum dan menundukkan wajah. Lalu Eko berkata, dia sekampung dengan saya Pak, bahkan tetanggaan, ucap Eko. Oh iya Mas Eko, jadi sekarang Kang Sarimin itu di mana dan bagaimana kabarnya? Tanya Kang Asep lagi, yang belum tahu jika Kang Sarimin yang diceritakan Eko ada di hadapannya. Alhamdulillah, Kang Sarimin sehat Pak. Sekarang beliau di Pekanbaru, jawab Eko. Mendengar jika Kang Sarimin sekarang berada di kota Pekanbaru tentu saja membuat Kang Asep bersemangat dan kembali bertanya. Oh ya, di Pekanbarunya dia di mana Mas? Demikian tanya Kang Asep lagi. Di sini Pak sekarang, jawab Eko singkat. Yang serius Mas, Kang Sarimin ada di sini, ucap Kang Asep merasa tak yakin. Saya orangnya Pak, ucap Kang Sarimin menjawab dengan lirih sembari menatap Kang Asep dengan sayu. Terlihat dari raut wajahnya masih menyimpan duka. Mendengar ucapan Kang Sarimin yang mengatakan dialah Kang Sarimin, orang yang diceritakan Eko. Mendengar pengakuan orang yang saat itu berada di hadapannya, Kang Asep sangat terkejut. Kang Asep beringsut menghadap Kang Sarimin, tokoh utama yang malang dalam kisah hidup yang baru saja diceritakan oleh Eko. Namun dari awal mereka tidak memberitahukan kepada Kang Asep jika tokoh atau orang yang diceritakan sebenarnya ada bersama Kang Asep. Setelah berhadapan dengan Kang Sarimin, Kang Asep memegang kedua bahu Kang Sarimin. Pria malang yang kini berusia 60 tahun itu dengan perasaan terharu. Lalu Kang Asep berkata, luar biasa kisah hidup sampean Kang. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Selain semoga hidup sampean selalu dalam berkah Allah.
Terima kasih atas ceritanya. Semoga kisah hidup sampean akan menjadi contoh dan pelajaran bagi kita semua, ucap Kang Asep kepada Kang Sarimin. Terlihat dari sudut mata Kang Sarimin mulai menetes bening air matanya. Iya, Kang Sarimin menangis lalu ia berkata, "Sama-sama Pak, semoga bermanfaat dan semoga hanya saya yang mengalami hal seperti ini." Demikian tutup ceritanya sembari mengusap air mata yang menetes di pipi tua lelahnya. Sesaat Kang Sarimin menutup cerita. Terlihat sebuah mobil mikrobus tiba di depan gerbang SPN dan ternyata itulah kendaraan perusahaan di mana Mas Eko dan Kang Sarimin bekerja menjemput untuk pulang. Saat yang begitu mengharukan buat Kang Asep, ia tak ragu memeluk Kang Sarimin dan berkata, "Selamat berpisah, semoga suatu saat kita dapat bertemu kembali ya Kang." Lalu mereka berangkat pulang dan entah kapan dapat bertemu lagi, karena pekerjaan mereka di kantor Kang Asep sudah selesai. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Mbak Ina meninggal saat hamil tua, yang ditulis oleh Kang Asep Hidayat. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.